Kelurahan Kedung Tlogo, sebuah desa kecil di kaki bukit yang dikelilingi sawah penuh hamparan padi dan kebun singkong. Marno, setiap pagi, ia berangkat menuju ladang membawa cangkul tua, berharap tanah masih mau memberinya makan hari itu. Pagi itu, Marno hendak mencabut ketela untuk dijadikan gaplek makanan sehari-hari keluarganya. Tanah di ladang lebih keras karena kemarau panjang. Namun, satu batang ketela berhasil ia cabut. Umbinya sangat besar, membuat hati Marno berbunga-bunga. Saat membersihkan tanah di tepi lubang bekas cabutan, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Dari dalam tanah, terlihat ujung papan kayu tua. Warnanya gelap dan lapuk, seolah sudah tertimbun puluhan tahun. Didorong rasa penasaran, Marno menggali lebih dalam. Tanah semakin basah dan berat, hingga akhirnya sebuah peti kayu kuno benar-benar muncul. Peti itu tanpa kunci, hanya diikat besi berkarat. Cahaya kuning kilau memantul ke wajahnya. Matanya terasa silau, kepalanya mendadak pening, hingga ia terpaksa duduk di tanah untuk beberapa saat. Di dalam peti itu terbaring sebuah boneka kayu kuno. Tubuhnya kecil dan seluruh permukaannya membancar kilau kuning seperti warna emas. Marno tak tahu harus berbuat apa. Ia menutup kembali peti itu. Lalu dengan tergesa ia segera membawa pulang peti itu sebelum warga lain melihat. Di rumah, boneka itu ia simpan rapi di dalam lemari kayu. Sejak hari itu, hidup Marno perlahan berubah. Dagangannya di pasar selalu habis, meski ia datang paling akhir. Pembeli seolah sudah menunggunya. Hasil ladang yang biasanya pas-pasan kini terasa berlipat. Hari demi hari, rezeki seolah tak hentinya mengalir. Marno mulai membeli hasil bumi warga lain, menimbun ketela dan jagung dalam jumlah besar. Dari petani kecil, ia berubah jadi juragan ketela di kampungnya. Bahkan suatu hari, datang orang kota membawa mobil bak besar. Mereka mengajak Marno bekerja sama untuk menyuplai ketela dan jagung ke perusahaan besar. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi, kesuksesan itu tentunya mengundang bisik-bisik. Warga mulai heran sekaligus iri. Salah satu yang paling terusik adalah Romli, juragan tebu dan orang terkaya di kampungnya. Ia mendengar isu bahwa kekayaan Marno bukan datang begitu saja. Menurut kabar yang beredar, Marno menyimpan boneka emas di rumahnya karena penasaran dan ingin membuktikan omongan para warga. Malam itu, saat seluruh warga kampung terlelap, Romli tampak berjalan mengedap-ngedap menuju rumah Marno. Ia memilih jalan belakang melewati dapur yang gelap. Dengan nafas tertahan, ia mulai mencongkel pintu dapur pelan-pelan. Malam itu, Romli mengedap-endap di belakang dapur rumah Marno. Hatinya dipenuhi iri dan dengki. Dengan alat congkel kecil, ia menekan pintu kayu perlahan hingga engselnya mengendor. Pintu itu pun terbuka. Ia mulai masuk, matanya menyapu ruangan gelap, mencari-cari lemari yang konon menjadi tempat Marno menyimpan boneka kencana. Jantungnya berdetak cepat. Telinganya awas menangkap setiap bunyi sekecil apapun. Saat Romli masih celingak-celinguk, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Cekikikan pendek. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Tubuh Romli menegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan langkah tertahan, Romli bersikap waspada. Ia lalu mendekati kamar Marno. Pintunya sedikit terbuka. Di dalam, Marno dan istrinya terlihat tertidur pulas. Nafas mereka teratur, seolah tidak terganggu apapun. Dan suara anak kecil tertawa itu pun mendadak hilang. Romli kembali ke ruang tengah. Ia melihat lemari kayu tua yang pintunya tertutup rapat. Tanpa ragu, ia lalu membukanya. Seketika, cahaya kuning menyilaukan menyembur dari dalam lemari, membuat matanya perih dan kepalanya pening sesaat. Setelah pandangannya pulih, antara percaya dan tidak, mata Romli menatap boneka kayu yang terbaring di depannya. Warnanya emas, wajahnya halus. Dalam benak Romli berkata, ternyata benar seperti yang diceritakan warga. Boneka kencana itu nyata adanya. Tanpa membuang waktu, Romli meraih boneka itu. Tangannya bergetar, lalu ia pun menutup lemari. Ia segera berlari kecil keluar lewat dapur belakang, membawa boneka itu pulang ke rumahnya sendiri. Akhirnya, boneka emas itu kini telah berada di tangan Romli.
Di rumah, Romli mengamati boneka itu lama sambil mengelus permukaannya yang dingin. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan kejayaan, usaha tebunya melesat, kekayaannya berlipat, namanya disegani lebih dari sebelumnya. Namun Romli keliru, boneka itu tidak sembarangan memilih tuan bagi yang salah memilikinya. Boneka itu bukan membawa berkah, melainkan awal dari bencana. Hari-hari berlalu, usaha tebu Romli berjalan biasa saja. Tak ada lonjakan, tak ada keajaiban. Minggu demi minggu, kekayaannya tetap stagnan. Sementara itu, meski kehilangan boneka, usaha Marno tidak terganggu sedikit pun, tetap stabil seperti sebelumnya. Marno sendiri pasrah, ia menyadari boneka itu bukanlah miliknya. Ia berpikir, mungkin boneka itu telah diambil lagi oleh pemilik yang sebenarnya. Suatu pagi, warga Kedung Tlogo digegerkan dengan kabar buruk. Gudang tebu milik Romli di ujung desa habis terbakar dilalap api. Di saat bersamaan, beredar rumor bahwa Romli baru saja ditipu rekan bisnisnya sendiri. Kebingungan, marah dan putus asa bercampur jadi satu. Pikiran Romli langsung tertuju pada boneka kencana. Dengan perasaan penuh amarah yang ia tahan, Romli berjalan tergesa menuju kamarnya. Tangannya gemetar saat membuka lemari tempat boneka kencana ia simpan. Dadanya naik turun, nafasnya memburu. Lalu, ia meraih boneka itu dan menatapnya lama. Wajah kayu berkilau emas itu tampak diam, tanpa ekspresi. Namun entah kenapa, membuat Romli semakin tersulut emosi. Tatapannya penuh benci, seolah boneka itu sumber dari semua kesialannya. Romli membawa boneka itu ke halaman belakang dapur. Lalu, ia meletakkan boneka itu di tanah. Ia menyiramnya dengan bensin tanpa ragu. Api disulut. Dalam sekejap, boneka kayu kencana itu terbakar. Nyalanya kuning terang, sebelum akhirnya runtuh menjadi abu. Tidak ada jeritan, tidak ada suara aneh, hanya api yang padam perlahan. Namun, sejak malam itu, hidup Romli tidak pernah kembali normal. Ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, tidurnya gelisah. Ia sering mengigau, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat. Hari demi hari, kondisi Romli memburuk, tubuhnya melemah, wajahnya pucat. Istrinya membawa Romli berobat kemana-mana, ke dokter, ke tabib, hingga orang pintar, namun tak satu pun menemukan sebab pasti. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, Romli tak kunjung sembuh. Harta yang dulu berlimpah mulai habis satu persatu, dijual demi biaya pengobatan yang tak ada ujungnya. Romli semakin kurus, nyaris tak mau makan. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Hingga suatu hari, tubuh Romli benar-benar menyerah. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas ranjang, meninggalkan istri dan harta yang telah lama sirna. Sebelum kepergiannya, Marno sempat menjenguk Romli. Ia terkejut melihat kondisi Romli yang jauh berbeda dari juragan tepu yang dulu ia kenal. Menurut cerita sang istri, sejak Romli membakar boneka kayu itu, penyakitnya mulai muncul. Setiap malam Romli mengigau, matanya selalu memandang ke atas, seolah melihat sesuatu yang menggantung di langit-langit kamar. Mendengar itu, Marno seketika lemas. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Romli. Namun, satu hal yang ia yakini, boneka kayu kencana yang dibakar Romli adalah boneka yang dulu raib dari rumahnya. Entahlah, apakah boneka itu membawa berkah atau sekedar menguji siapa yang pantas memilikinya. Yang pasti, tidak semua yang berkilau boleh dimiliki, dan tidak semua rezeki datang tanpa harga.